kita pelajari chapter 2, what entrepreneurs are like and what they do. Jadi apa yang pengusaha suka dan bagaimana apa yang dia lakukan, ya. Jadi itu yang kita ya, yang kita lihat, yang kita akan pelajari, ya. Tujuan bab ini mengevaluasi konsep dan teori mengenai karakteristik entrepreneur dan yang mereka lakukan. Jadi T-nya ini sebenarnya tadi salah saya terjemahkan, ya. Seperti apa entrepreneur itu? Siapa entrepreneur itu? Ya, maksudnya begitu, ya. Dan apa yang dia harus, apa yang dia lakukan, ya. Jadi seperti apa itu pengusaha, ya, dan apa dia lakukan, itu, ya. Kemudian tujuan dari bab ini mengevaluasi konsep dan teori mengenai karakteristik entrepreneur dan yang mereka lakukan, ya. Jadi itu yang pertama kita lihat, kemudian mengenali bagaimana siklus pribadi yang dapat memberikan motivasi menjadi entrepreneur. Ketiga, mengenali perbedaan kebiasaan entrepreneur dan manajerial. Memahami bagaimana kapasitas entrepreneur dapat dikembangkan. 5, mengevaluasi nilai membangun kapasitas entrepreneur dalam organisasi dan dalam ekonomi, ya. Itu yang, kepribadian entrepreneur. Jadi McClellan tahun 1961 mengidentifikasi sebuah kebutuhan untuk pencapaian sebagai kunci menggerakkan kepribadian entrepreneur. Jadi entrepreneur dapat melihat dan menindaklanjuti kesempatan, tegas, mengambil inisiatif, dan menunjukkan komitmen ke orang lain. Jadi itu menurut McClellan, ya. Jadi McClellan mengatakan bahwa entrepreneur itu dapat melihat dan menindaklanjuti kesempatan. Jadi menurut McClellan, entrepreneur itu sangat peka pada peluang, kesempatan, dan dia berperilaku tegas. Kemudian dia juga mengambil inisiatif, ya, yang saya sudah jelaskan lalu, cuma sendiri siapa Liani, ya. Inisiatif ini penting sekali, ya, seorang entrepreneur, dan menunjukkan komitmen ke orang lain. Jadi itulah menurut McClellan, ya. Jadi menurut McClellan menindaklanjuti kesempatan. Jadi kalau ada dia dapatkan kesempatan, dia lakukan, dia manfaatkan, itu dia, ya. Jadi dia tidak pernah membiarkan kesempatan itu lewat. Itu entrepreneur. Yang kedua, dia tegas. Tegas dalam pengertiannya itu dia berdiri di atas aturan, ya. Itu dia disiplin, ya, sebenarnya, ya. Jadi dia itu tegas, ya, karena memang pengusaha itu harus tegas, ya, mengenai biaya, mengenai penyelesaian pembuatan produk, itu harus tegas. Karena kapan dia salah, terlambat, maka dia akan ketinggalan, ya, itu. Kemudian mengambil inisiatif, ya. Orang yang punya inisiatif itu adalah orang yang mampu mengetahui apa yang harus dilakukan, ya, itu inisiatif. Nah, salah satu contoh yang sering saya contohkan, ya. Kalau saya tanya sekarang, ya, yang mana Anda suka, orang yang suka disuruh atau orang yang tidak mau disuruh? Ada yang tahu? Ya.
Misalnya kalau seorang manajer, kalau seorang pengusaha, di antara bawahanmu itu atau karyawanmu, ada yang suka disuruh, ada yang tidak mau disuruh. Yang mana kau suka? Yang suka disuruh, Prof. Yang suka disuruh. Kalau yang lain? Posisinya, Prof. Hah? Posisinya, Prof. Apanya? Sebagai bawahan ya senang yang bisa disuruh. Tapi kalau dia sebagai mitra, ya dia yang mengkoordinir bukan menyuruh. Iya, maksud saya tadi kan saya tanya, kan seandainya Anda manajer di antara pegawai Anda itu, yang mana Anda suka? Yang suka disuruh, yang gampang disuruh, Prof. Itu ya. Jadi sebenarnya yang pegawai yang baik itu adalah pegawai yang tidak mau disuruh, tidak suka disuruh. Ya, karena dia punya inisiatif. Belum disuruh, dia sudah selesaikan dia punya tugas. Dia tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, itu penting sekali. Jadi orang yang baik itu adalah yang punya inisiatif. Belum dia belum disuruh oleh atasannya, dia sudah selesaikan tugas itu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan orang yang suka disuruh, nanti dia bekerja kalau disuruh. Nanti dia menyelesaikan tugasnya kalau diarahkan, ditunjukkan, diajari, dan seterusnya. Ya, saya dulu ambil air minum, ya. Ya, bisa dipaham tadi ya. Jadi kalau Anda mau jadi orang yang disenangi oleh bos, atau dimanapun Anda berada, maka yang paling penting itu adalah bagaimana menumbuhkan inisiatif. Bisa kita uji, kita punya anak, kita punya siapa. Coba contoh buang sampah. Dan dia, apakah kalau dia lewat di situ ada sampah, dia pungut. Ya, kalau dia pungut berarti dia punya inisiatif. Kalau tidak biarkan, dia kurang inisiatifnya dan itu harus ditumbuhkan, ya. Itu. Dan menunjukkan komitmen ke orang lain. Jadi dia mempunyai komitmen apa yang dia katakan kepada orang lain dalam arti baik partnernya, ya, maupun ke karyawannya atau siapapun dia berhubungan dengan dia, itu harus punya komitmen tinggi. Dan itu kan komitmen adalah kepercayaan juga. Jadi itu penting ya. Jadi menurut McLaren ada berapa? Ada 4 ya ciri dari seorang entrepreneur. Pertama, peka pada kesempatan, ya. Jadi dia memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, dia tegas, dan ketiga, mengambil inisiatif, dan keempat adalah komitmen. Ya, itu dia. Meredith Nelson and Neck 1982 memaparkan bahwa entrepreneur mempunyai 5 karakteristik dasar, yaitu kepercayaan diri, ya, kepercayaan diri, pengambil resiko, fleksibel, menginginkan pencapaian, dan hasrat kuat untuk menjadi independen. Ini ya. Jadi menurut Nelson ya, bahwa ada 5 karakteristik dasar, yaitu kepercayaan diri. Nah, memang yang saya sudah jelaskan sebenarnya yang lalu ini, kepercayaan diri itu penting, ya. Kenapa? Kalau kita tidak percaya diri, bagaimana orang lain percaya kita? Jadi kita harus tumbuhkan dulu percaya diri kita sehingga meyakinkan siapapun kita berhubungan, ya. Dan itu kalau kita percaya diri, itu optimis di dalamnya ada. Tetapi kalau kita tidak percaya diri, itu pesimis muncul. Nah,
Orang pesimis itu definisinya adalah orang yang kalah sebelum bertanding. Ya, sedangkan orang optimis orang yang menang sebelum bertanding. Ya, jadi itu. Jadi kita harus berada di optimis. Kenapa? Karena di situ akan nampak pada diri kita bahwa kita percaya diri dan kita meyakinkan bagi orang lain, ya, untuk kerjasama misalnya. Kemudian pengambil risiko, yang lalu juga saya sudah jelaskan ini, ya, bahwa seorang entrepreneur itu harus berani ambil risiko. Ya, kenapa? Karena memang secara teori dan juga kenyataan, ya, semakin tinggi risiko suatu bisnis, semakin tinggi keuntungan yang bisa diperoleh. Apa artinya? Risiko sama dengan keuntungan, ya. Jadi orang yang berani mengambil risiko berarti dia akan mendapatkan keuntungan besar. Ya, itu ya. Nah, ciri dari seorang entrepreneur itu berarti dia pencinta risiko. Kan di dalam teori ada 3 tipe manusia di dalam pengambilan risiko. Ada yang namanya pencinta risiko, lover risk, dan ada netral risiko. Dan ketiga ada penghindar risiko. Jadi penghindar dan netral risiko itu tidak mau cocok untuk jadi pengusaha. Ya, karena dalam dunia bisnis, langkah apapun Anda lakukan, di situ ada risiko. Ya. Nah, contoh misalnya yang saya selalu contohkan, kalau kita menjual sayur, maka keuntungan yang kita bisa peroleh 200.000 itu sudah bagus sekali. Dan kalau kita rugi, ya paling juga 200.000 atau 300 atau 500.000. Tapi kalau kita menjual mobil, ya kalau untung ya 5 juta. Tapi kalau rugi bisa 50 juta, ya bisa 10 juta. Itu ya. Jadi kelihatan bahwa memang semakin tinggi risiko pada suatu bisnis, kemungkinan besar itu adalah juga untungnya besar, ya. Nah, kalau kita berani ambil risiko, berarti kita berani untung besar. Fleksibel. Nah, itu seorang pengusaha harus fleksibel karena situasi selalu berubah. Ya. Ada kondisi dia harus berubah. Ada kondisi harus mengambil keputusan berbeda, ya gitu. Jadi dia harus fleksibel. Dia peka pada lingkungan. Kalau lingkungan berubah, berarti strategi yang sudah direncanakan itu harus dia fleksibel merubahnya. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin tercapai tujuan kalau tidak berubah, karena lingkungan berubah. Sementara strategi itu berasal dari lingkungan. Ya, itu ya. Jadi dia memang dinamis, ya, selalu cepat berubah, fleksibel, menginginkan pencapaian dan hasrat kuat untuk menjadi independen. Jadi menginginkan pencapaian itu artinya ingin berprestasi, ya. Jadi seorang pengusaha itu keinginan prestasi atau pencapaian tujuan itu kuat, ya. Nah, karena harus begitu, ya. Kalau tidak begitu dia akan ditinggal oleh saingannya. Dan keinginannya atau hasratnya untuk independen, bebas, ya. Jadi pengusaha itu adalah bebas, ya. Yang ada di YouTube itu seorang gadis di Makassar ini, ya. Oh, dia sampaikan kepada ibunya, Bu, saya mau mendapatkan pendapatan 100 juta per bulan, ya. Tetapi saya ya terserah jam berapa saya mau bangun, apa dan sebagainya, ya. Nah, itu independen. Daripada kalau kita jadi pegawai bank, ya sudah 7:30 harus sudah standby, ya. Dan itu dan seterusnya, ya. Tapi kalau pengusaha, ya jam berapa dia mau bangun, terserah dia, ya.
Bolton dan Thomson 2003 mendiskusikan faktor perilaku yang mencirikan entrepreneur adalah kreativitas dan inovasi. Ini saya sudah jelaskan kemarin menurut pendapatnya siapa ini, Peter Drucker, ya, bahwa kreatif dan inovatif. Ya, saya sudah jelaskan apa itu kreatif dan apa itu inovatif. Kreatif itu orang yang selalu berpikir pada hal-hal yang baru, orang belum pikirkan, dia sudah pikirkan. Inovasi, orang yang mampu melakukan pada hal-hal yang baru, orang belum lakukan, dia sudah lakukan. Selalu the first, selalu dia pertama. Nah, yang selalu saya bilang, siapapun yang menawarkan produk pertama ke pasar, produk baru, maka dialah yang mendapat keuntungan besar. Itu kata pemasaran, ya. Kemudian kemantapan menghadapi kesulitan. Nah, dalam arti di sini adalah tentu pengambilan risiko juga, ya. Dia tidak gentar dengan tantangan, ya. Semakin tinggi tantangan, semakin dia suka, ya. Karena dia di tantangan itu dia bisa temukan keuntungan juga besar. Jadi dia kemantapan menghadapi kesulitan. Ya. Jadi dia itu tidak ada entrepreneur itu seakan-akan hidupnya tidak ada masalah. Ya. Jadi kemantapan menghadapi kesulitan. Tidak ada masalah. Karena dia punya prinsip, semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada masalah, tidak bisa diselesaikan. Karena entrepreneur itu adalah cerdas. Ya. Bedakan antara pintar dengan cerdas. Kalau pintar itu indikatornya mungkin 3,9 IP-nya atau 4. Ya, tapi kalau cerdas, itulah indikatornya ya. Itulah orang yang mampu menyelesaikan semua permasalahan. Ya, bagi dirinya pemikirannya itu semua masalah bisa diselesaikan. Nah, jadi itu orang cerdas. Ya. Jadi kemantapan menghadapi kesulitan itu jadi masalah dengan senyum, ya. Jadi menghadapi masalah dengan senyum orang entrepreneur itu. Kenapa? Karena kalau orang terlalu panik pada suatu masalah, maka dia akan pemikirannya itu tidak konsen, ya. Jadi dia itu, ya. Kemudian yang berikutnya kemampuan networking. Nah, ini jaringan, ya. Pengusaha itu harus mempunyai kemampuan jaringan tinggi, ya. Karena keuntungan diperoleh dari jaringan, yaitu, ya. Tanpa jaringan dia tidak bisa apa-apa, ya. Jadi pengusaha itu besar karena orang lain, besar karena jaringan, gitu. Semakin tinggi jaringan, semakin banyak jaringan, dia akan semakin berkembang. Nah itu. Tapi menciptakan jaringan itu juga tidak gampang. Harus kita berangkat dengan kepercayaan, ya. Oke. Dan kemampuan mengelola risiko. Ya, ini ada juga tadi, ya. Jadi juga pengambil risiko. Jadi ketiga pendapat ini hampir sama, ya. Kemudian ada masih Bolton dan Thomson, ya, mendiskusikan faktor perilaku maksudnya itu, ya, yang mencirikan entrepreneur adalah kreativitas dan inovasi, kemantapan menghadapi. Sama tadi, ya. Nah, ini sama salah ini, ya. Handy menyatakan bahwa karakteristik entrepreneur berdasarkan dedikasi, kesabaran, dan pertentangan. Membedakannya dengan kepercayaan, ya. Membedakannya dengan kepercayaan. Francis Galton ini juga ini.
Francis Galton, pertengahan abad, yang mana 3 hal kebutuhan untuk pencapaian besar adalah kemampuan. Jadi saya jual dulu ini ya, saya hilangkan ini. Kemudian ini. Ya, jadi Handy ya menyatakan bahwa karakteristik entrepreneur ya, karakteristik entrepreneur berdasarkan dedikasi ya, dedikasi itu harus kesabaran ya dan pertentangan. Jadi maksudnya pertentangan ini dia bagaimana menghindari pertentangan ya, jadi kesabaran dan pertentangan ya. Membedakannya dengan kepercayaan. Jadi dia dia harus mampu membedakan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu harus melahirkan kepercayaan ya. Nah, karena kalau buku-buku lain ya, apalagi kalau kita pelajari sejarah Nabi Muhammad ya, mengenai entrepreneurship, mengenai kewirausahaan, beliau itu besar dan berkembang karena kejujuran ya. Nah, ingat, kejujuran itu melahirkan kepercayaan. Nah, kalau kita sudah dipercaya, maka kita punya modal tak terbatas. Kalau bank yang percaya kita, maka semua uang miliknya bank itu adalah modal kita. Ya, begitu. Jadi kepercayaan itu penting sekali. Kalau Francis Galton, pertengahan abad 19, yang mana 3 hal kebutuhan untuk pencapaian besar adalah kemampuan, semangat, dan kemampuan untuk bekerja keras. Jadi ingat, kemampuan itu ya, kemampuan itu sumbernya adalah kepintaran, pendidikan dan pengalaman ya, atau kepintaran dengan keterampilan. Ingat itu ya. Jadi kemampuan seseorang itu bisa diukur dari pendidikannya dan pengalamannya. Output dari pendidikan adalah kepintaran, output dari pengalaman adalah keterampilan. Jadi satu knowledge, satu skill ya. Nah, kalau kita memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi dan keterampilan yang tinggi, maka itulah kemampuan kita. Maka kita memiliki kemampuan tinggi ya. Nah, itu memang ya, jadi kemampuan tinggi itu cerdas ya. Kemudian semangat. Nah, seorang entrepreneur itu tidak boleh ya namanya putus asa ya, tidak boleh. Kenapa? Dan kalau gagal satu kali itu tidak boleh langsung putus asa ya. Kapan ada seorang pengusaha gagal 1 kali atau 2 kali, lantas dia langsung berhenti pada bidang bisnis itu, maka dia bisa dikatakan adalah pengusaha gagal seumur hidup. Ya. Tapi seorang pengusaha itu gagal 1 kali itu biasa. Gagal 2 kali itu juga tidak ada masalah. Gagal 3 kali itu merupakan pengalaman, dan insya Allah keempat kalinya dan seterusnya itu akan menjadi lebih baik. Ya. Nah itu semangatlah, dan yang bisa membawa seorang pengusaha itu bisa sukses, salah satunya ya. Kemudian kemampuan untuk kerja keras ya, harus kerja keras. Orang yang kerja keras itu kenapa selalu sukses? Karena ya ada yang mendefinisikan kerja keras itu adalah orang yang mampu bekerja melebihi dari
jam kerja. Ya, jam kerja normal. Kalau jam kerja normal misalnya 8 jam, dia bisa bekerja 12 jam, 15 jam. Ya, itu pekerja keras. Jadi dia tidak tidur, selalu merenung, ya, selalu menganalisa kondisi, dan dia menyelesaikan semua pekerjaannya, ya, itu pekerja keras, ya, oke. Nah, ini ada kepribadian entrepreneur, ya. Nah, kita perhatikan ini ada Habibie Afsha, Hairul Tanjung, Bob Sadino, Eugenie Patricia, ya, ini masing-masing punyanya. Nah, jadi ini adalah semua entrepreneur, ya. Kritik mengenai teori pendekatan kepribadian, ya. Pendekatan karakteristik kewirausahaan terlalu statis untuk konsep kewirausahaan yang dinamis, ya. Riset gagal menemukan jawaban yang pasti mengenai karakteristik yang dapat diubah oleh situasi dan kondisi. Itu tidak ditemukan. Kemudian entrepreneur bukan kelompok homogen, dapat berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Benar, ya. Jadi itu kritik mengenai teori pendekatan kepribadian. Jadi kalau pendekatan kepribadian itu dianggap bahwa entrepreneur itu ditentukan oleh karakteristiknya, ya. Ini tadi ya, sampai sini ya. Ya, oke. Sampai sini ada komentar? Tadi Ya. ulang sedikit Prof penjelasannya. Yang mana ini? Untuk kategori kritik teori pendekatan ini. Iya. Jadi ini kritik, ya, pendekatan kepribadian. Jadi dia mengkritisi bahwa entrepreneur itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh kepribadian seseorang, ya. Kenapa? Karena kepribadian itu setiap orang berbeda-beda, ya. Itu dia pendapatnya. Jadi labelan di sini, entrepreneur bukan kelompok yang homogen, artinya tidak sama, ya, karena dapat berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Itu dia tantangan tadi pendapat sebelumnya itu bahwa ini karakter, ya, ini kepribadiannya ini, ya. Bolton dan Antonsen mengatakan, ya, ini mencirikan entrepreneur adalah kreativitas dan inovasi, ya. Itu dia tantang sebenarnya. Kenapa? Karena semua ada saja pengusaha ya tidak berani ambil risiko tapi dia bisa besar dan sebagainya, ya. Itu. Jadi itu maksudnya. Itu kan karakteristik itu kan misalnya berani mengambil risiko dan sebagainya. Jadi ada hal lain seperti misalnya riset gagal menemukan jawaban yang pasti mengenai karakteristik yang dapat diubah oleh situasi dan kondisi. Jadi dia tidak menemukan, ya, suatu karakter yang bisa sangat fleksibel gitu. Nah, kemudian yang paling atas pendekatan kewirausahaan terlalu statis. Dia tetap. Maksudnya dia mengatakan bahwa pengusaha itu harus berani ambil risiko, ya. Pengusaha itu harus percaya diri dan sebagainya itu. Padahal itu kan statis, berarti tetap, ya, berarti itu. Nah, itu kan kritikan, ya, dari itu. Tapi dalam dunia nyata memang harus ambil risiko. Tetapi banyak juga pendapat yang paling utama itu adalah kejujuran, ya. Nah, itu. Didikan daripada sifat dasar ini, ya. Nah, jadi sistem pendidikan merupakan wadah pertama yang dapat membentuk karakter manusia setelah lingkungan keluarga.
Jadi ada juga dia mengatakan begini, kalau tadi itu dia mau sampaikan ini bahwa pengusaha itu dibentuk oleh lingkungan, ya dibentuk oleh lingkungan. Artinya kalau dia dididik dari awal, dia misalnya masuk perguruan tinggi bisnis, maka dia akan menjadi pengusaha, ya. Tapi kan tidak semua itu juga benar. Seandainya itu benar, berarti semua alumni Fakultas Ekonomi jurusan manajemen terutama pasti jadi pengusaha. Kan nyatanya tidak seperti itu. Jadi ini ya, dia bilang sistem pendidikan merupakan wadah pertama yang dapat membentuk karakter manusia setelah lingkungan keluarga. Itu dibenarkan. Saya dibenarkan, toh. Nah, memang pendidikan yang merubah perilaku seseorang. Betul itu. Ya. Ini. Lingkungan. Jadi memang lingkungan keluarga dulu baru pendidikan misalnya SD, SMP, SMA. Maka dari itu sifat dasar bukan unsur satu-satunya membentuk kewirausahaan, namun kewirausahaan dapat dididik dan dibentuk secara kompleks melalui faktor internal dan siklus eksternal. Jadi ya, dia juga bantu tadi itu menurut siapa itu McClellan apa dan sebagainya, bahwa kewirausahaan itu dibentuk dari lingkungan, ya. Nah itu juga ada unsur benarnya, ada juga unsur anunya ya. Nah, misalnya, kenapa ada orang bapaknya pengusaha, ibunya pengusaha, ya, tapi kenapa dia bukan pengusaha? Nah, berarti kalau begitu ditolaklah ini teori, ya. Nah, tapi kita juga perhatikan dunia nyata, kenapa banyak orang Cina itu pada umumnya adalah pengusaha? Ya, karena dari kecil dibentuk di keluarga, ya, dia memang pengusaha gitu. Jadi ada juga benarnya, ya, gitu. Itu yang mau disampaikan, ya. Jadi kita ini artinya menuntut ilmu, semua ilmu kita terima, baru kita perhatikan, ya. Ada unsur benarnya, ya. Jadi kalau bapaknya pengusaha, anaknya juga pengusaha, karena memang dididik dari lingkungan pengusaha gitu. Tapi kan tidak semua pengusaha bapaknya orang tuanya anaknya jadi pengusaha. Itu kan ditolak lagi. Jadi itulah teori-teori ya. Awal mula pengalaman hidup. Nah, itu ya kalau ini ya latar belakang keluarga yang sulit mempengaruhi harga diri. Ya, ketidakpercayaan diri dan tertindas serta hasrat untuk memberontak. Jadi ini hati-hati di keluarga ya. Nah, ini kalau begini latar belakang keluarga yang sulit mempengaruhi harga diri ya, ketidakpercayaan diri, dan berarti ini orang-orang yang dia maksud ini adalah keluarga yang sangat ketat pada anaknya ya, selalu mengancam, selalu tidak memberikan suatu peluang. Nah, inilah yang terjadi ya. Kemudian Skumter menjelaskan bahwa pengalaman buruk dalam kelompok sosial akan berpikir dan memotivasi diri untuk menjadi entrepreneur. Nah, ini juga ya. Jadi banyak orang jadi pengusaha karena dia terpaksa jadi pengusaha. Ya, dia mau makan, dia mau hidup, ya, maka dia terdesak untuk mencari uang. Nah, dari situ dia bisa dapatkan pengalaman dan mendapatkan nikmatnya mencari uang. Maka selanjutnya dia akan menjadi pengusaha. Jadi banyak pengusaha lahir karena terpaksa. Dan saya yakin dengan COVID-19 ini banyak pengusaha-pengusaha baru akan bermunculan. Ya, karena banyak di PHK, ya. Dan dia harus mempertahankan hidup, dan dia akan melakukan apa saja yang bisa mempertahankan hidupnya. Salah satu pilihannya adalah tentu mungkin dia harus berbisnis. Nah, dari situ dia nikmati keuntungan dari situ, maka dia akan tertarik dan melanjutkan terus dan tidak mau lagi bekerja di orang lain ya. Jadi itu
COVID-19 ini ada maknanya, ada hikmahnya juga ya kalau kita tarik dari situ. Tapi kalau kita dari lihat situasi ya banyak pengusaha yang hancur karena ini ya. Tapi semuanya itu ada hikmah ya. Sekarang ya minimal kita sekarang ini ya terlalu hati-hati ya. Tuh. Motivasi kewirausahaan, pencapaian bagi setiap individu berbeda. Menjadi kaya bukanlah akhir dari tujuan kewirausahaan, namun membentuk usaha yang berkelanjutan adalah yang utama. Jadi sustainable-nya itu yang penting. Banyak orang ya mendirikan usaha tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Ya. Ini banyak sekali. Ya. Jadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik. Ya ini semuanya ya, Anda bacalah. Jadi yang pertama adalah limitation ya on financial reward. Yang kemudian ada ini kalau full faktornya adalah working for oneself. Jadi itu menariknya ya. Jadi dia bisa bekerja sendiri bebas ya. Kemudian dia penariknya lagi financial reward, dia mendapatkan pendapatan atau uang banyak ya. Jadi ini nanti yang baca. What entrepreneur do? Apa yang dia lakukan oleh entrepreneur? Ya, entrepreneur as manager. Jadi entrepreneur sebagai manager, apa yang dia lakukan? Ya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, bedakan antara manajer dengan leader. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh manajer, itu ada buku yang membahas tentang itu, A Difference of Manager dengan apa itu, dengan leader. Ya. Nah, siapa itu manajer adalah dia selalu bertanya, ya, how to do. Jadi manajer itu cirinya adalah how to do. Bagaimana melakukan. Ya. Kalau leader, pemimpin, ataukah ya seorang entrepreneur pemimpinnya, maka yang dia pertanyaannya adalah what to do. Ya. What to do. Itu perbedaannya. Jadi satu how to do, satu what to do. Ya, manajer selalu menekankan bagaimana melakukan pekerjaan itu, bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu. Sedangkan seorang leader, ya, bagaimana apa yang harus dikerjakan. Jadi what to do, apa yang harus dikerjakan. Jadi seorang leader itu dia harus kaya ide, ya, kaya ide. Dia harus mampu berpikir apa yang harus dilakukan. Itu leader, ya. Nah, siapakah itu manajer yang baik? Itulah manajer yang bisa juga sebagai leader. Artinya, dia tidak hanya bagaimana how to do, tapi dia juga bisa what to do. Ya, itu. Kemudian siapa itu leader yang baik? Itu juga dia bukan saja what to do, tapi dia juga how to do. Itu ya. Jadi begitu yang sebenarnya ya. Nah, kenapa harus leader how to do? Karena dia harus paham ya apa sebenarnya kegiatannya, kegiatan bisnisnya itu. Kalau ada masalah, dia bisa tahu bahwa ada kesalahan. Ya, kenapa? Karena dia pahami. Tidak dibodoh-bodohi dengan bawahannya. Itu pentingnya how to do bagi orang seorang leader. Ya.
Tetapi kenapa what to do bagi seorang manajer itu penting? Karena dia harus juga berpikir bagaimana mengembangkan apa yang dilakukan sekarang. Ya, karena apa? Karena perkembangan selalu berubah. Ya, selalu jalan terus. Oleh karena itu, dia juga harus punya kreativitas dan inovasi. Jadi, baik managers maupun leader itu harus kreatif dan inovatif. Gitu ya. Wickham mengatakan bahwa kami menghargai para pengusaha dari apa yang mereka lakukan, tugas yang mereka lakukan. Ya. Jadi langkah yang harus dilakukan sebagai pengusaha, our organization, ya, found new organization, bring innovation to market. Jadi bagaimana kita membawa inovasi ke pasar. Jadi memang dalam marketing itu dijamin, ingat itu, ya. Siapa yang pertama kali menawarkan produk, terutama yang inovatif, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Itu identify market opportunity. Jadi dia mampu mengidentifikasi peluang pasar. Ya, jadi semua itu apply expertise, ya, provide leadership, ya, accept risk. Jadi semua tadi ya. Jadi bagaimana menerima risiko yang seharusnya. Nah, the entrepreneur administrator continuum, ya. Stevenson mengatakan bahwa kewirausahaan adalah pendekatan manajemen yang didefinisikan sebagai pencarian peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini dikendalikan. Ini pendapatnya, salah satu pendapat, bahwa kewirausahaan adalah pendekatan manajemen yang didefinisikan sebagai pencarian peluang, ya, tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini dikendalikan. Jadi itu kewirausahaan adalah, ya, pencarian peluang, pencarian kesempatan. Jadi berarti selalu mengatakan what to do, ya, apa dilakukan. Kemudian yang kedua, dia mempertimbangkan 6 dimensi kritis dari praktik bisnis, membahas perbedaan antara manajemen, administratif, dan kewirausahaan. Strategic orientation, jadi harus dia selalu berpikir orientasi strategik. Nah, kalau orang berbicara strategic orientation, berarti orang itu berpikir jangka panjang. Pengusaha itu harus berpikir jangka panjang. Kalau orang berbicara strategi, berarti jangka panjang. Bedakan dengan operasional. Operasional itu jangka pendek. Kemudian komitmen to opportunity. Dia komitmen pada peluang. Kalau ada peluang, dimanfaatkan. Ya, itu dia. Jadi sering saya katakan, siapakah pengusaha yang hebat? Jawabannya adalah pengusaha yang mampu melihat dan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Itu yang hebat. Tapi siapakah pengusaha yang paling hebat? Itulah pengusaha yang bisa merubah ancaman jadi peluang. Oke? Jadi bedakan. Nah, pengusaha yang hebat itu, paling hebat itu adalah dia mampu melihat celah-celah peluang di atas ancaman. Coba sekarang, COVID sekarang, itu adalah ancaman semua pengusaha. Tapi dengan COVID ini, dia memperoleh keuntungan besar. Ya banyak, ya. Kami termasuk. Ya, ketika COVID masuk, maka kami kembangkan namanya pot bunga plastik itu, ya. Kami jadi grosir pot terbesar di Sulawesi Selatan sampai sekarang. Jadi pada saat orang tinggal di rumahnya, memperbaiki rumahnya, memperindah rumahnya, dia butuh pot bunga dan bunga.
kami tawarkan itu. Itu namanya adalah di atas ancaman ini kita bisa melihat ada peluang. Ya, oke. Kemudian control of resource. Jadi dia mampu mengontrol sumber daya. Ya. Kemudian dia memiliki manajemen struktur manajemen, ya, reward philosophy. Nah, ini perlu ya. Jadi inilah. Kemudian entrepreneurial action. Bolton dan Thomson mengemukakan bahwa ada 10 langkah utama yang menjadi karakteristik wirausahawan. Yang pertama, entrepreneurs make a significant difference. Jadi seorang pengusaha itu membuat perbedaan yang signifikan. Ya. Jadi pengusaha itu harus unik. Ya. Harus memiliki menawarkan produk yang berbeda, yaitu ya. Kemudian kreatif and inovatif, itu sudah jelas tadi. Spot and exploit opportunity, ya jelas ya. Find the resource required to exploit opportunity. Jadi dia menemukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan memanfaatkan peluang itu, ya. A good networkers, ya, jadi memiliki jaringan yang baik. Determine in the face of adversity, ya, jadi handle risk, have control of business, put the customer first, create capital, jadi menciptakan modal, ya. Entrepreneur capacity. Wirausahawan memainkan peran penting dalam membuat sebuah organisasi maju, tetapi mereka tidak dapat melakukan ini sendirian. Jadi wirausaha memainkan peran penting dalam membuat sebuah organisasi maju. Artinya begini, pengusaha itu dia memang mandiri, tetapi dia harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya. Mereka perlu menetapkan dan menanamkan pola perilaku dan proses yang mendukung inovasi dan perusahaan yang berkelanjutan. Ada beberapa dimensi kapasitas perusahaan yang patut dipertimbangkan. A dimension of entrepreneurial capacity, entrepreneurial management of information, entrepreneurial decision making, kemudian learning. Jadi ada 3, ya. Jadi kapasitas yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, 3 dimensi. Pertama adalah manajemen kewirausahaan, ya, informasi, ya. Kemudian pengambilan keputusan kewirausahaan, ya. Kemudian pembelajaran ini. Jadi itu. Developing entrepreneurial capacity, bagaimana mengembangkan, ya, kapasitas entrepreneurial. Terdapat 2 pilihan bagi seorang wirausahawan dalam memenuhi keterampilan atau kualitas mana yang dibutuhkan di dalam organisasi. Ya. Dengan membeli, memperkerjakan atau mempertahankan staf atau orang-orang yang memiliki skills dan keterampilan yang dibutuhkan organisasi. Jadi developing entrepreneurial capacity, jadi bagaimana mempertahankan, ya, jadi mempertahankan staf atau orang-orang karyawan yang memiliki skill bagus, karakter bagus, attitude bagus, jujur dan sebagainya. Itu karena kalau orang Jepang itu, ya, di dalam suatu organisasi perusahaan yang termahal adalah SDM, sumber daya manusia. Memang secara logik karena dia mesti mau melakukan. Beda dengan Indonesia, ya. Staf itu dianggap sebagai sumber daya yang mudah diganti, ya. Dengan melakukan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi ini bagaimana mengembangkan kapasitas seorang pengusaha atau pengusaha, ya. Yang pertama, dalam memenuhi keterampilan. Jadi bagaimana meningkatkan keterampilannya, ya. Bagaimana mempertahankan, ya,
karyawan yang bagus, kemudian memberikan pendidikan dan seterusnya ya. Proses mengidentifikasi keterampilan atau kualitas mana yang penting, menilai sejauh mana keterampilan dan kualitas itu terdapat kesenjangan di dalam sebuah organisasi. Nah, jika memang terdapat kesenjangan, maka dapat dipenuhi dengan cara membeli, menerima seseorang dengan keterampilan dan kualitas yang dibutuhkan, atau dengan cara lain, yaitu pengembangan melalui pelatihan. Oke. Assessment of current entrepreneurial capacity. Ini bisa. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih ya.